Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasi. Wah, kisahnya keren banget ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan nggak perlu berlama-lama lagi ya, nggak perlu berbasa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke Jawa Tengah. Sayur sop untuk istriku tercinta. Mela menaiki mobil yang ia pesan melalui aplikasi online. Ia mengedarkan pandangannya ke jalanan sekitar melalui kaca jendela. Sudah lama Mela tidak bertemu dengan Suci, kakaknya, dan ia sangat merindukan kakaknya yang kini sudah memiliki satu anak cantik yang bernama Rena. Mbak, kita belok mana ya? Tanya sang pengemudi mobil. Kita belok kanan, terus nanti lurus dan berhenti rumah yang ada gerbang warna putihnya ya, jawab Mela. Oh baik, sahut sopir tersebut. Sopir itu menyetir mobilnya mengikuti arahan Mela, sedangkan Mela memainkan ponselnya dan ia pun menghubungi Suci untuk memberitahu kalau ia sebentar lagi sampai. Sang sopir memerhatikan mobilnya tepat di depan sebuah rumah sederhana. Mela keluar dari mobil dan mulai menurunkan barang-barangnya. Mela mengedarkan tatapannya ke sekeliling rumah. Ia baru pertama kali menginjakan kakinya di rumah kakaknya karena sibuk dengan tugas kuliah yang tak kunjung selesai hingga ia tak sempat berkunjung. Mela, kamu sudah lama sampainya? Tanya Suci membuyarkan lamunan Mela. Mela memandang Suci yang berdiri di ambang pintu bersama seorang gadis kecil di samping dirinya. Gadis itu terlihat sambil memeluk boneka beruang dan menatap Mela sambil tersenyum. Selamat datang Tante Mela, ucapnya. Ia biasa dipanggil Rena. Kamu pasti Rena kan? Tombo cantik aja deh. Beda banget sama ibunya. Ibu kamu tuh jelek, ejek Mela. Sembarangan kamu ya. Gini-gini, aku itu sudah laku loh. Sedangkan kamu masih sibuk mengidolakan artis Korea, cibir Suci. Iya deh, ya udah, ajak masuk dong. Capek nih, masa nggak disuruh masuk? Tanya Mela sambil memonyongkan bibirnya. Ia berpura-pura merajuk dengan sang kakak. Siapa suruh datang-datang langsung ngecek aku? Yang nggak disuruh masuk kan? Rasain, karma ngecek kakak, celetuk Suci. Maaf, aku kan cuma bercanda. Masa kakak marah beneran sih? Pulang lagi nih, kata Mela. Mela memasang wajah sendu dan matanya berkaca-kaca, sedangkan Suci tertawa kala melihat ekspresi Mela yang sangat dramatis. Ya jangan dong, ya wes, masuk yuk. Akhirnya Suci mengajak Mela masuk. Makasih, kamu memang kakak terbaik, puji Mela. Bohong banget, saut Suci tak percaya dengan pujian Mela. Dipuji jawabannya gitu. Mela menggerutu kesal, lalu ia berjalan dan mendekati Suci dan Rena. Mela melewati pekarangan rumah Suci yang penuh dengan tanaman bermanfaat seperti pohon cabai, pohon pepaya, lidah buaya, serta bunga-bunga cantik yang berwarna-warni. Suami kakak mana? Kenapa nggak kelihatan? Tanya Mela penasaran. Oh, dia lagi keluar sebentar, jawab Suci. Gitu. Mela terdiam dan berdiri di hadapan Suci serta Rena. Rena menarik tangan Mela dan berjalan masuk ke dalam. Mela mengikuti langkah Rena yang membawanya menuju ruang tamu. Tante mau main Barbie sama Ena? Tanya Rena dengan nada khas bocah kecil yang belum bisa menyebutkan huruf R. Boleh, jawab Mela. Mela pun lalu duduk di sofa ruang tamu, sedangkan Rena berjalan menuju kotak besar yang terletak di sudut ruangan.
Mela memandang Rena yang berusaha mendorong kotak tersebut ke arahnya, tetapi Rena tidak bisa karena kotak itu lebih besar daripada tubuhnya. Mela pun beranjak dan mulai mendekati Rena. Kemudian Mela mendorong kotak itu ke depan sofa. "Ini isinya apa?" tanya Mela. "Mainan enak," jawab Rena. Rena lalu membuka penutup kotak itu. Kemudian dia mulai mengeluarkan mainan yang tersimpan di dalam kotak. "Mel, kamu jagain Rena dulu ya. Mbak mau masak buat makan siang," tutur Suci sambil memandang Mela. "Wih, masak apa nih?" tanya Mela. "Makanan kesukaan kamu. Makanya kamu harus bantu kakak jagain Rena. Awas, kalau sampai kamu ketiduran, terus Rena main di luar tanpa sepengetahuan kakak ya," ucap Suci. "Siap, kakak tenang aja. Pasti aku jagain Rena kok. Lagian Rena ini kan ponakan aku, dan aku udah anggap ia kayak adik sendiri," sahut Mela. "Ya udah, hati-hati." Suci memberikan peringatan kepada Mela sekali lagi sebelum meninggalkan Rena dengan adik satu-satunya itu. Suci melangkah menuju dapur yang terletak cukup jauh dari ruang tamu. Rumahnya memang sederhana, tetapi dalamnya cukup luas. Mela membantu Rena mengeluarkan mainan dalam kotak. Kemudian mereka duduk di lantai karena lebih seru bermain di lantai dibandingkan bermain di atas sofa yang kecil. Mela dan Rena memegang Barbie wanita yang memakai gaun. Kemudian Rena pun mulai terhanyut dalam dunia hayalnya. Mela mengulurkan tangan Barbie yang ia pegang, lalu berjabat tangan dengan Barbie milik Rena. "Kamu mau temenan sama aku?" tanya Rena berpura-pura menjadi Barbie. "Iya mau," jawab Mela. Meskipun usia Mela sudah menginjak 20 tahunan, tetapi Mela sangat senang bermain mainan anak kecil. Bahkan dia juga masih menonton kartun yang sudah tayang sejak ia masih duduk di bangku kelas 4 SD. Tiba-tiba saja, ekor mata Mela menangkap seseorang yang tengah berdiri di depan pagar. Spontan, Mela menoleh dan ia melihat seorang gadis tengah berdiri di depan pagar. Gadis itu memiliki rambut yang panjang, serta bertubuh tinggi dan kurus, kulitnya putih pucat, dan tatapan matanya sangat tajam, hingga membuat Mela sedikit takut, bahkan bulu kuduknya sampai meremang. "Siapa dia?" Mela bergumam. Tanpa sadar, Rena mendengar ucapannya. "Tante, tante lihat siapa?" tanya Rena, membuyarkan lamunan Mela. "Eh, eh, di- dia? Dia itu siapa?" tanya Mela sambil menunjuk ke arah gadis cantik yang sedang berdiri di depan pagar. "Oh, dia itu memang selalu kesini. Tapi dia nggak pernah mau kalau Ena ajak main. Jadi Ena nggak tahu deh siapa namanya," ungkap Rena jujur. Mela pun terdiam. Ia sangat penasaran dengan gadis itu. Kenapa mukanya sedikit menyeramkan dan ia tidak mau diajak main oleh Rena. Apa Rena punya masalah dengannya? Atau memang dia malu berteman dengan Rena? Tapi untuk apa malu? Rena adalah anak yang baik dan tidak pernah menghina orang lain. Berbagai pertanyaan mulai muncul di benak Mela, sedangkan gadis itu masih terus memandangi Rena dan Mela dari arah kejauhan. Tatapannya tajam dan wajahnya datar tanpa ekspresi sedikit pun, hingga membuat Mela semakin bingung sekaligus penasaran dengan gadis itu. "Tante deketin aja, siapa tahu kalau sama tante dia mau diajak kenalan," ucap Rena memberikan saran. "Iya juga. Yaudah, tante kesana dulu ya. Rena jangan kemana-mana," tita Mela dengan lembut. Mela lalu beranjak dan berjalan menuju keluar. Mela membuka pintu, lalu ia berdiri di ambang pintu. "Hai," panggil Mela. Namun gadis itu tidak menggubris panggilan Mela. Ia justru berlari meninggalkan pagar. "Kenapa kabur?" tanya Mela sambil sedikit berteriak. Akan tetapi gadis itu tetap tidak menggubrisnya dan terus saja berlari hingga menghilang dari pandangan Mela. "Aneh banget sih. Tadi ngeliatin aja, tapi giliran mau disuruh masuk malah kabur," gerutu Mela. Mela memutar bola matanya malas, lalu ia berbalik dan kembali menutup pintu. Mela memilih melupakan rasa penasarannya karena ia tidak mau mengambil pusing dan menganggap gadis kecil tersebut hanya iseng saja.
Mela kembali duduk di samping Rena. Lalu ia mengambil boneka Barbie yang tadi sedang ia mainkan. Dalam hatinya, ia terus berpikir keheranan karena sosok anak tadi itu kabur kala melihatnya. Apakah wajah Mela semenakutkan itu sehingga yang pertama kali melihatnya saja sampai berlari ketakutan? Dia masih bersungut-sungut ketika mendengar suara ketukan pintu dari luar. Mela pun mengintip ke arah jendela dan melihat kakak iparnya sedang berdiri di depan pintu. Mela kembali berdiri dan berjalan menuju pintu. Mela membukakan pintu untuk kakak iparnya, kemudian mengukir senyuman indahnya. Ada Mela, dari kapan kamu di sini? Tanya kakak iparnya, Robi. Baru aja beberapa menit yang lalu, jawab Mela sambil terkekeh kecil sambil mencium tangan sang ipar. Oh yaudah, Mas masuk dulu ya, katanya. Ia pun lalu melangkah dan melewati Mela yang berdiri di ambang pintu. Mela menutup pintu lalu ia kembali duduk bersama Rena. Mah, masak apa, Mbak? Wadah garam yang sedang dipegang Suci terjatuh ke lantai. Semua garam tumpah sehingga Suci mengeluh. Mas, jangan ngagetin dong, keluhnya sambil membersihkan garam yang beramburan. Baik-baik saja kan hari ini? Tanya Robi. Suci mendongakkan kepala. Pertanyaan itu akhir-akhir ini sering dilontarkan oleh Robi, akan tetapi dia mengerti alasan Robi. Terlebih lagi belakangan ini banyak kejadian-kejadian aneh di komplek perumahan mereka. Baik, Rena juga ndak nangis. Mungkin karena ada Mela yang nemenin, ujar Suci tenang. Setengah jam kemudian, Suci pun sudah selesai. Ia menata piring berisi makanan di atas meja. Kemudian Suci berjalan menuju ruang tamu untuk menyuruh Mela dan Rena makan siang. Mel, makan dulu yuk, Tita Suci sesampainya mereka di ruang tamu. Mela langsung berdiri dan berjalan menuju dapur, sedangkan Suci menggendong Rena yang masih asik bermain Barbie. Rena memang tipikal anak yang sangat sulit untuk disuruh makan, maka dari itu Suci sampai harus menggendong Rena untuk menuju meja makan. Suci menurunkan Rena di bangku yang terletak di depan meja makan. Rena memberontak. Ia hendak berlari menuju keluar, namun Suci menggenggam tangan Rena erat agar tidak memberontak. Mela sudah menambah hingga 3 kali. Masakan kakaknya memang masakan yang paling terbaik di dunia setelah masakan ibu pastinya. Akan tetapi, berhubung orang tua mereka sudah meninggal dunia, jadi Mela memilih menghabiskan waktu liburannya di rumah Suci. Mela memang tak punya anggota keluarga lain. Selain itu, Mela sangat bergantung kepada Suci dalam segala hal. Makanya, ia pun juga sangat menyayangi Rena dikarenakan Suci dan kakak iparnya juga menyayangi dia. Setelah selesai makan, Rena melompat ke ruang tamu lagi. Kali ini, Suci memandangnya dengan senang, terlebih lagi Rena yang hari ini banyak tertawa. Di hari lain, anak itu lebih sering menangis dan tidak pernah mau ditinggalkan sendirian. Bahkan saat pergi ke toilet, Suci terpaksa harus membawanya juga. Gimana sama kuliah kamu, Mel? Tanya Robi memecah keheningan. Masih gitu-gitu aja, gak ada yang berubah, jawab Mela. Kamu itu yang rajin kuliahnya, Mel. Mbak itu mau kamu itu sukses nantinya, ujar Suci. Iya, Mbak. Emangnya Mel kurang rajin apa lagi sih? Mela tuh sampai gak sempet chat Mbak loh karena sibuk sama tugas kuliah, ungkap Mela. Iya, tapi kamu itu harus tetap ingat pesan Mbak. Jangan pacaran sebelum kuliah kamu selesaikan, sergap Mela seolah ia bisa membaca isi pikiran Suci. Mbak itu ndak mau, kamu itu salah pilih pasangan. Jadi kamu itu harus memastikan kalau cowok yang deket-deket sama kamu itu adalah cowok terbaik dari yang terbaik, ujar Suci menasehati. Mela pun tersenyum. Kemudian ia kembali menyantap makanannya. Suci terdiam memandangi Mela. Ya, ia sangat mencemaskan adiknya. Meskipun mereka tidak beda kota, tapi rasanya ia tetap takut jika Mela sampai salah pergaulan. Samar-samar Mela mendengar suara televisi dari arah ruang tamu. Mela melirik ke arah Suci dan menghentikan kegiatan makannya. Mbak, itu Rena udah bisa nyalain televisi sendiri? Tanya Mela.
Suci dan Robi saling melempar pandangan. Mereka bingung bagaimana televisi itu bisa menyala. Sedangkan Suci sengaja meletakkan remote televisi di lemari paling atas supaya tidak bisa dijangkau oleh Rena karena takut jika Rena menggigiti remote. Baru taruh di tempat aman yang tidak terjangkau sama Rena. Aneh, kenapa tiba-tiba nyala sendiri ya? Tanya Suci sambil mengerutkan keningnya. Mela pun terdiam. Ia ikut bingung, namun ia mencoba menepis pikiran negatif dan tetap berpikir positif. Kayaknya televisinya rusak deh, makanya nyala sendiri, jawab Mela. Bisa jadi sih. Ya udah, biarin aja, nanti tinggal ganti baru aja televisinya, ucap Suci membenarkan. Suci tidak mau ambil pusing, namun ekspresi wajah Robi langsung berubah. Mela dapat melihat kegelisahan di wajah Robi. Dia bahkan berhenti makan dan memilih segera menuju ruang tamu. Ia kembali lagi sambil menggendong Rena yang menangis karena tak mau diajak ke ruang makan lagi. Suara televisi sudah dimatikan dan berganti dengan suara tangisan Rena yang terdengar memekakan telinga. Suci terpaksa menghentikan kegiatan makannya demi membujuk Rena agar ia mau diam. Rena berhenti menangis, tetapi matanya masih terlihat merah sehingga Mela iba melihatnya. Suci pun bercerita kalau anaknya akhir-akhir ini berubah menjadi lebih cengeng. Mungkin sakit, Mbak? Tanya Mela yang merasa prihatin. Ya, badannya memang sedikit hangat sih, ujar Suci mengakui tebakan adiknya itu. Malam hari pun tiba dengan cepat. Mela berbaring di atas kasur yang empuk. Mela memandang kamar yang sangat rapi karena Suci memang suka dengan kebersihan, jadi dia tidak mungkin membiarkan rumahnya berantakan sedikit pun. Mela memejamkan matanya perlahan. Tiba-tiba saja terdengar suara lonceng sepeda yang sangat nyaring dari luar kamar. Mela kembali membuka mata karena kebisingan itu. Siapa sih main sepeda malam-malam? Gak tahu kalau orang mau tidur apa ya? Gerutu Mela. Mela pun beranjak dari kasur dan mulai berjalan menuju pintu. Kemudian Mela membuka pintu dan ia melihat anak kecil berambut panjang tengah berdiri di atas sepeda Rena. Mela menjerit histeris saat ia melihat wajah gadis yang berlumuran darah, sedangkan Suci dan Robi terbangun karena teriakan Mela. Wajah Robi tampak berkerut marah sehingga ia menggenggam tangannya erat-erat. Mel, kamu itu kenapa? Tanya Suci sambil mendekati Mela. Aku lihat ada hantu di atas sepeda Rena. Rambutnya panjang dan mukanya berlumuran darah, jawab Mela dengan jantung berdebar kencang. Suci merangkul Mela. Ia mengusap punggungnya. Suci mencoba menenangkan Mela yang terkejut itu. Shh, tidak ada apa-apa. Mungkin kamu tadi cuma mimpi. Mela menghela nafas berat. Jantungnya masih berdebar hebat dan keringatnya bercucuran dari sekujur tubuhnya. Mela melihat wajah hantu itu dengan jelas. Dan wajahnya sangat mirip dengan gadis kecil yang berdiri di depan gerbang tadi siang. Sementara Suci menenangkan Mela, reaksi dari Robi justru sangat berbeda. Robi mencabut lonceng dari sepeda Rena, tetapi lonceng itu masih saja berbunyi, bahkan semakin nyaring. Robi mulai mengangkat sepeda itu dan ia membawanya menuju keluar. Kemudian Robi melempar sepeda itu keluar. Dasar pengganggu. Kehadiran lu cuma bawa petaka dalam keluarga gue, teriak Robi dengan rahang yang mengeras dan wajah memerah seperti sedang murka. Mela membisu. Ia mengira jika ucapan Robi tadi tertuju untuknya. Mela merasa bersalah karena telah memilih untuk berlibur di rumah Suci. Sedangkan Robi, ia membanting pintu, ia menendang meja hingga barang-barang di atas meja berserakan di lantai. Mela merasa takut. Ia menelan ludah dan menundukkan kepala. Dia tidak berani menatap Robi karena takut Robi akan memukulnya. Sedangkan Suci, ia mendekap Mela dengan erat. Suci tahu Mela takut atas tindakan kasar yang barusan Robi lakukan. Yuk, cepat masuk kamar ya. Kamu tidur lagi, bujuk Suci yang iba kalau melihat wajah adiknya. Mbak, kayaknya besok aku pulang aja ya. Kehadiran aku di sini pasti sudah sangat mengganggu Mas Robi, tutur Mela memberanikan diri. Loh, kamu itu kan baru datang, Mas udah mau pulang.
Jangan pulang ya. Mas Robi itu bukan marah sama kamu, tapi emosinya dia memang lagi tidak stabil karena di kantornya itu lagi banyak masalah, ujar Suci. Suci berusaha untuk meyakinkan Mela, sedangkan Mela hanya diam dan ia mulai berjalan masuk ke kamarnya. Mela bingung harus menuruti perkataan kakaknya atau kata hatinya. Tadi siang, kakak iparnya itu tampak seperti biasa, masih hangat dan ramah seperti Robi yang selama ini Mela kenal. Akan tetapi, perilakunya malam ini sangat jauh berbeda. Ia benar-benar terlihat garang, bahkan Mela sempat merasa takut tubuhnya yang kecil itu dipukuli Robi. Dia terus berpikir sehingga tidak menyadari tirai jendela bergerak tertiup angin. Jendela yang tadinya sudah terkunci rapat itu sekarang sudah terbuka lebar. Dari luar rumah berdiri sosok kecil berpakaian serba putih dengan wajah pucat. Bola matanya sudah tidak ada lagi. Darah mengalir dari dua lubang hidungnya. Mela sama sekali tidak menyadari keganjilan itu karena ia sibuk memikirkan perubahan sikap Robi yang terasa ganjil. Angin malam yang berhembus mulai masuk ke dalam kamar. Justru dikiranya bersumber dari kipas angin yang memang dipasang pada kecepatan tertinggi. Keesokan paginya, Mela masih terbaring di atas kasur. Sesekali mulutnya menguap lebar. Semalam dia tidak bisa tidur karena memikirkan keputusan yang tepat, dan akhirnya Mela memilih untuk menginap 1 hari lagi. Tetapi besok pagi, Mela berencana akan pulang ke tempat kos karena ia tidak mau mengganggu lagi ketenangan keluarga kakaknya. Mela menggeliat di atas kasur. Sekujur tubuhnya terasa pegal. Mela merenggangkan sendi-sendinya dan mulai membuka matanya secara perlahan. Mela melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Itu artinya kakak iparnya sudah berangkat kerja dan dia bisa keluar kamar. Entah kenapa, saat kejadian semalam, Mela jadi segan bertemu dengan kakak iparnya meskipun menurut Suci, ucapan kasar itu bukanlah untuknya. Akan tetapi, Mela tetap merasa bersalah. Mela beranjak dari kasur dan berjalan dengan terhuyung-huyung. Kepalanya masih terasa pusing, tapi Mela harus keluar dan membantu kakaknya membereskan rumah. Mela, udah bangun? Tanya Suci. Ya mbak, jawab Mela tanpa sungkan. Hanya Suci yang bisa menjadi tempatnya bermanja-manja tanpa harus merasa malu. Sarapan dulu, tita Suci. Mela mengangguk kecil. Lalu ia berjalan menuju dapur dan duduk di depan meja makan. Mela meraih piring. Ia mulai menyedok 1 centong nasi beserta lauk yang ada di meja. Saat akan menghabiskan makanannya, Mela kembali mengingat kejadian aneh semalam. Mbak, kejadian tadi malam itu, aku yakin sekali kalau itu bukan mimpi. Mela memandang Suci dengan tatapan meminta maaf. Dan aku juga yakin kalau aku nggak ngigo. Suci termenung, ia sendiri bukannya tidak percaya pada ucapan Mela. Nanti, kamu jangan bicara ini lagi ya di depan Mas Robi. Dia nggak suka, ujar Suci pelan. Mas Robi nggak suka sama aku ya mbak? Tanya Mela lagi. Akhirnya ia menumpahkan segala perasaannya saat melihat tingkah Robi yang tadi malam tampak sangat arogan. Suci hanya tersenyum. Lagi-lagi dia mengatakan jika itu semua bukan karena Robi yang tak suka pada Mela, tetapi karena banyaknya tekanan pekerjaan di kantor Robi. Bahkan Mas Robi sering harus pulang tengah malam karena disuruh lembur terus, Mel. Keluh Suci. Teman-temannya juga ndak bener. Mas Robi itu sering diajak mabuk-mabukan. Mela terkesiap kala mendengar cerita dari kakaknya. Dia tidak mengira kalau Robi yang dulu terlihat alim ternyata bisa juga terpengaruh oleh teman-temannya itu. Mbak nggak pernah negur. Suci menarik lengan bajunya yang panjang. Dia lalu memperlihatkan luka yang ada di pergelangan tangannya. Mas Robi pernah menyayat tanganku pakai pisau gara-gara aku negur dia. Sejak itu, aku memilih diam. Selama gaji Mas Robi tetap utuh dan diberikan semua padaku,
Aku tidak mau protes lagi. Mata Mela berkaca-kaca. Ia sakit hati begitu tahu jika kakaknya dianiaya oleh Robi. Mbak, kenapa Mbak nggak lapor polisi? Tuntut Mela merasa tidak terima. Mas Robi waktu itu sudah minta maaf dan janji tidak akan ulanginya lagi, Mel. Jadi untuk apa dilaporkan? Lagi pula nantinya aku juga kan yang kerepotan kalau sampai Mas Robi masuk penjara. Suci menutup pergelangan tangannya lagi. Mela sudah akan membantah ketika ia mendengar suara teriakan para tetangga dari luar rumah. Mela langsung berlari keluar rumah dan ia melihat Rena yang berjalan menuju jalan utama. Mela berlari cepat. Ia berusaha menarik tangan Rena, tetapi Rena terus memberontak, tidak mau menurutinya. Tiba-tiba saja dari ujung jalan muncul sebuah mobil yang melaju kencang. Mela menggendong Rena dan melompat sejauh yang ia bisa. Mereka berdua tersungkur di atas trotoar sementara mobil itu berhenti tepat di depan Mela dan Rena. Lalu kaca jendela mobil terbuka. Kalau punya anak tuh dijaga. Untung gak ketabrak. Coba kalau ketabrak, bisa mati tuh anak. Hardik sang pengendara mobil kepada Mela. Jelas-jelas itu yang salah ya, tapi malah situ yang sewot. Balas Mela tak mau mengalah dari pengemudi itu. Mela ribut-ribut dengan pengendara mobil itu, sedangkan para tetangga justru hanya mengelilingi mereka tanpa berinisiatif untuk memisahkan keduanya. Suci yang tadinya sedang mencuci baju di belakang akhirnya mendengar suara keributan dari depan. Suci bergegas keluar untuk memastikan. Ini ada apa ya? Tanya Suci sambil berlari mendekati Mela dan Rena. Matanya terbelalak saat ia melihat Mela yang terluka sambil terus memeluk Rena yang masih menangis di pinggiran jalan. Rena hampir ditabrak nih sama bapak ini, jawab Mela sambil menuju ke arah pria yang hampir saja menabrak Rena dengan mobilnya. Sembarangan. Anak ini yang main di jalanan, seru pria parubaya itu merasa tidak terima. Mbak, makanya Mbak, punya anak itu dikunci dalam rumah, jangan keluyuran di luar, nanti hilang lagi, bikin semua jadi ikutan repot. Suci beberapa kali meminta maaf padanya karena sudah lalai untuk menjaga Rena dan hampir saja menimbulkan kecelakaan. Perselisihan itu pada akhirnya selesai setelah Suci berjanji akan menjaga anaknya dengan baik. Semua orang yang tadi berkerumun pun bubar satu persatu. Tinggal Mela yang mengomel tidak terima kala melihat kakaknya dimaki-maki. Suci menunduk. Ia tak menghiraukan gerutuan Mela yang tanpa henti ia menjajarkan posisinya dengan Rena. Rena, kamu itu ngapain main di luar, nak? Tanya Suci bingung. Suci tidak mengerti kenapa Rena bisa keluar rumah sedangkan Rena tidak bisa menjangkau gagang pintu yang lebih tinggi daripada badannya itu. Rena hanya terdiam dan memalingkan tatapannya ke arah lain. Suci berusaha menarik tangan Rena dan membawanya masuk ke dalam, akan tetapi Rena masih mematung di tempat yang sama. Matanya yang basah karena air mata terus memandang ke satu arah. Mela mengikuti arah pandangan Rena dan matanya terbelalak saat ia melihat sosok gadis kecil yang tengah menyeringai ke arahnya. Kamu itu juga kenapa sih, Mel? Tanya Suci membuyarkan lamunan Mela. Kayaknya Rena diajak keluar sama anak kecil itu deh, Mbak, jawab Mela sambil menunjuk ke arah tempat anak kecil itu berdiri. Suci menyipitkan matanya. Ia tidak melihat siapapun di sana. Mana? Tidak ada siapa-siapa di sana, ungkap Suci. Masa sih? Itu loh, Mbak, anak kecil kuncir dua pakai baju putih itu. Masa kamu nggak lihat? Tanya Mela kebingungan. Iya bener. Lagi pula kan di sini tidak ada anak perempuan selain Rena. Dulu memang ada, tapi anak itu hilang setengah tahun lalu dan orang tuanya sudah mencari kemana-mana. Tapi pencariannya tidak membuahkan hasil sampai sekarang, ungkap Suci. Suci masih bercerita sedangkan Mela, ia terus memandang ke arah tempat di mana anak itu berdiri. Gadis kecil misterius itu berdiri di bawah pohon mangga yang subur.
Mela, sentak Suci agak nyaring sehingga adiknya itu terkejut. Saat itu, sosok yang tadinya ia lihat kini sudah menghilang. Mela sempat celingukan mencarinya, tetapi sosok anak kecil itu sudah pergi. Mela mengangkat bahu. Ia lalu masuk ke dalam rumah mengikuti Suci yang sudah terlebih dahulu masuk sambil menggendong Rena. "Kamu tadi cerita apa, Mbak?" tanya Mela saat Suci mengobati lutut anaknya. "Cerita yang mana?" tanya Suci yang kerepotan memujuk Rena supaya ia tidak menangis lagi saat diobati. "Tentang anak gadis yang hilang itu," ujar Mela sambil mengusap-ngusap lehernya yang terasa meremang. "Aku juga tidak tahu gimana detailnya, Mel. Tapi anak itu hilang setengah tahun yang lalu." Hilang? Terus nggak dilaporin ke polisi?" Suci mengangguk. "Sudah, tapi hasilnya tetap nihil." Suci melanjutkan ceritanya lagi. Menurut Suci, sebenarnya anak itu sudah beberapa kali kabur dari rumahnya. Dia memang tidak diurus karena kedua orang tuanya yang sibuk berdagang. Anak itu bernama Anya. Anya sering ditinggal seorang diri di rumah, sementara ayah dan ibunya berjualan sayur di pasar. Para tetangga sudah menegur orang tuanya, apalagi Anya pernah ditemukan berada di jalan yang cukup jauh dari komplek perumahan mereka. Tapi sayang, kedua orang tua Anya tidak pernah mengindahkan peringatan warga. Mereka selalu mengaku repot kalau sampai harus membawa Anya ikut ke pasar. "Mereka gak takut kalau Anya kenapa-napa?" tanya Mela keheranan kala mendengar ada orang tua yang menyepelekan keselamatan anaknya. "Ya, kenyataannya memang kenapa-napa kan?" sahut Suci pula. "Tapi anehnya lagi, mereka itu hanya sempat sedih sebentar saat Anya dinyatakan hilang. Bahkan yang laporan ke polisi juga para tetangga, bukan mereka." Suci mulai menyibak tirai jendela dan menunjuk ke arah rumah besar yang terletak tak jauh dari rumah mereka. "Nah, kamu lihat kan rumah besar itu? Itu rumah mereka. Jangan-jangan Anya itu adalah tumbal pesugihan mereka ya, Mbak?" cetus Mela tanpa sengaja. Suci mencubit tangan adiknya dengan gemas. "Shh, hati-hati kalau ngomong. Nanti kalau ada yang dengar, bisa-bisa kita dituduh memfitnah mereka." Mela meringis sambil mengusap tangan yang perih karena dicubit Suci. Akan tetapi, sejurus kemudian wajahnya berubah keheranan. Di halaman rumah Suci, dia kembali melihat sosok anak kecil itu. Wajahnya yang tadi tampak nakal kini terlihat murung. Tangannya terus menunjuk-nunjuk ke arah tanah yang membuat Mela penasaran. "Mel," panggil Suci yang membuyarkan lamunan Mela. Iya, kenapa, Mbak?" tanya Mela gugup. "Kamu itu loh, jangan bengong mulu ah. Nanti ku sampet kamu," tegur Suci yang bisa merasakan perubahan suasana hati adiknya. Mela tersenyum malu, lantas ia masuk ke dalam kamarnya untuk mengobati telapak tangannya yang terluka akibat tersungkur di aspal. Kalau yang namanya Anya itu adalah anak yang hilang, lalu siapa ya anak yang berdiri di depan rumah tadi? Manusia atau bukan? Mela mulai membaringkan tubuhnya. Ia memandangi langit-langit kamar. Matanya yang memang masih mengantuk karena kurang tidur tadi malam akhirnya mulai terpejam. Bahkan Mela lupa kalau siang hari ini ia berencana pamit dari rumah kakaknya. Dia pun terbangun saat menjelang maghrib. Suara benturan keras dari luar kamar membuatnya langsung terduduk. Bayangan kejadian tadi malam kembali terbayang di mata Mela, sehingga ia tak segera keluar. Kali ini Mela memutuskan untuk mengintip dari balik pintu yang sengaja dibukanya sedikit saja. Mela ternganga karena melihat ruang tamu rumah kakaknya yang sudah berantakan. Meja kaca terbalik sehingga kacanya berhamburan ke segala arah. Sofa tercabik-cabik, isinya berhamburan di mana-mana. "Ada apa ini?" pikir Mela dengan jantung berdegup kencang. Apa jangan-jangan Mbak Suci berkelahi lagi dengan Mas Robi? Ia merangkak keluar dari kamar, matanya menatap nanar ke sekeliling ruangan. Jantungnya sesekali berdegup lebih kencang ketika ia mendengar suara mobil yang lewat di depan rumah. Namun rumah itu sepi, sangat sepi.
Mela menuju ke dapur. Tempat itu masih rapi, tidak tersentuh, sangat berbeda dengan ruang tamu yang berantakan seperti yang baru saja diterjang badai. Diambilnya pisau dari wajan tebal, berbagai prasangka buruk mulai muncul di kepala Mela sehingga ia harus mempersiapkan senjata untuk membela diri. Dia kembali beringisut ke dalam, berjalan berhati-hati agar tidak menginjak kepingan kaca yang bertebaran di lantai. Didekatinya kamar suci, lalu ia mengetuk pintu perlahan sambil berkata, "Mbak, Mbak, kamu di dalam?" Tidak ada sautan. Hanya ada dengung kipas angin dari dalam sana. Mela mengetuk sekali lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban sehingga ia nekat mendobrak pintu yang rupanya tidak terkunci. Kosong. Mela melongo melihat kamar kakaknya yang masih tertata rapi, tidak ada jejak darah atau kekacauan bekas perkelahian di dalam sana. Mela melepas pisau dan wajan. Lantas ia berlari keluar rumah. Ia berteriak-teriak memanggil-manggil nama kakak dan keponakannya berulang kali, mengira mereka sedang bermain ke rumah tetangga. Tetapi yang didapatinya justru pandangan heran. Para tetangga suci memandang Mela seolah-olah gadis itu sudah gila, berteriak-teriak seorang diri saat azan maghrib. Mela yang sadar dengan pandangan sinis itu pada akhirnya terdiam sambil berjongkok di halaman rumah suci. Apa yang terjadi? Pikir Mela kalut. Kakak dan keponakannya hilang begitu saja tanpa memberitahu Mela terlebih dahulu. Loh, kamu itu di sini ngapain, Mel? Mela terlalu sibuk melamun sehingga ia tidak menyadari dia kini tidak sendirian. Kakaknya berdiri sambil menggendong Rena. Mbak Suci dari mana? Mela melompat berdiri sambil memegang tangan kakaknya erat. Ia sangat senang kala melihat kakaknya ternyata dalam kondisi baik-baik saja. Mbak itu tadi habis belanja sama Rena. Mbak mau ngajak kamu tapi kamu tidur pulas banget, jawab Suci sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Langkahnya terhenti di depan pintu. Mata Suci melotot memandang pemandangan yang ada di ruang tamu. Mela segera berbicara. Bukan aku ya yang berantakin. Suci menghela nafas. Ia menggelengkan kepala lalu menyuruh Mela mengambil sapu dan juga pengki. Mbak percayakan kalau ini bukan ulahku. Ini udah sering terjadi, Mel. Suci melangkah dengan hati-hati agar tidak menginjak pecahan kaca. Lantas ia menyuruh Rena untuk tetap di dalam kamar saja sementara mereka membersihkan ruang tamu. Sering. Suci mengangguk dengan berat. Ya, aku dan Mas Robi sempat ribut karena dia mengira aku yang mengamuk. Sampai suatu hari dia menemukan rumah berantakan sedangkan aku berada di luar rumah. Apa kalian gak coba cari tahu kenapa sering terjadi seperti ini? Mungkin bisa tanya ke paranormal atau semacamnya. Tanya Mela penasaran sambil membersihkan ruangan. Kerusakan di tempat itu seolah sudah tak bisa diselamatkan lagi. Sofa pun terpaksa dibuang. Begitu juga dengan meja kacanya. Mas Robi itu gak percaya dengan yang begituan, saut Suci kalem. Mel, sofanya taruh di depan saja, dekat pohon mangga, biar bisa dibawa langsung sama tukang sampah. Mela berusaha membawa sofa besar itu dengan langkah sempoyongan. Dia bahkan sampai tersungkur di atas sebidang tanah yang ditumbuhi bunga mawar. Mel, jangan di sana. Nanti bunga mawar Mbak rusak. Suci berteriak keras saat melihat adiknya menginjak tanaman mawarnya yang subur. Ya, saut Mela dongkol karena Suci terus menyuruhnya tanpa membantunya. Setelah bekerja keras cukup lama, pada akhirnya ruang tamu kini sudah menjadi bersih. Memang menjadi kosong melompong, tapi setidaknya sudah aman dari pecahan kaca. Suci sedang menyiapkan makan malam ketika Mela pergi ke bawah pohon mangga. Ia mengamati bunga mawar yang ditanam rapi di sekitaran sana, lalu tertegun saat merasakan jika dirinya tidak lagi sendirian. Sosok anak kecil itu muncul lagi. Wajahnya nampak sendu sambil terus menunjuk ke arah tanah. Darah menetes dari lubang hidung dan lubang telinganya. Mela berdiri terpaku, bahkan dia tidak bisa berlari atau berteriak meminta tolong karena terlalu terkejut. Beberapa saat kemudian,
Dia lalu membungkuk. Tangannya bergerak sendiri menggali tanah tanpa menggunakan alat bantu. Entah mendapat kekuatan dari mana sehingga tanah yang digali Mela mencapai kedalaman setengah meter. Dia berhenti bergerak saat tangannya mulai menyentuh tulang. Ya, tulang manusia. Mela tidak berteriak ketakutan. Dia hanya memandang kosong ke arah tulang itu. Mas Robi, katanya pada lelaki yang baru saja datang, Mela bisa mendengar suara sepatu pantopel kakak iparnya yang datang secara mengendap-endap dari arah belakang. Robi menyaut. Akhirnya, kamu tahu juga Mel. Mela menunduk. Ia masih duduk di antara tanah galian. Kenapa Mas Robi nggak telepon polisi? Robi menghela nafas dengan berat. Ia menarik tangan Mela agar segera keluar dari tempat kotor itu. Matanya menatap iba pada pakaian Mela yang terlihat sudah sangat kotor. Kenapa? Kenapa Mas Robi nggak lapor polisi? Tanya Mela sekali lagi penuh tuntutan. Suci itu nggak sengaja, Mel. Saat itu penyakitnya sedang kambuh, sehingga dia tidak sadar kalau dia sudah mencekik anak itu. Robi memandangi tulang anak kecil yang terkubur di dalam tanah tanpa nisan. Lagi pula, orang tuanya juga udah gak peduli. Dan tidak ada yang dirugikan dalam masalah ini kalau Mas sampai diam saja. Tapi ini nyawa orang, Mas. Ini nyawa anak kecil. Robi menggelengkan kepala. Kalau Mas lapor, Suci pasti akan dipenjara. Lalu bagaimana dengan Rena? Seumur hidupnya dia akan dicap sebagai anak orang gila, sebagai anak pembunuh. Mela menggigit bibirnya dengan kuat. Dia bisa merasakan darah menetes dari luka bekas gigitan di bibirnya. Terus sampai kapan kalian mau menyembunyikan masalah ini? Sampai kapan? Sampai kapan Mas Robi terus menutupi penyakit Mbak Suci? Bagaimana nanti kalau suatu hari ya kambuh lagi? Bagaimana kalau nanti Rena atau Mas Robi yang jadi korbannya? Cecar Mela bertubi-tubi. Robi tidak bisa menjawab. Dia justru menyuruh Mela untuk segera mandi dan bersiap pergi dari rumah mereka. Jangan khawatir, Mas pasti merawat Suci dengan baik. Mas pastikan dia tidak akan membuat ulah lagi. Ia menepuk bahu Mela dengan tegar. Setelah Mela pergi, Robi menemui Suci dan mencium pipinya lembut. Dia tidak bisa mengingkari apa yang dikatakan adik iparnya barusan itu memang benar. Robi sangat panik saat ia melihat tubuh anak tetangganya itu sudah tergeletak lemah di rumah mereka karena dicekik Suci. Saat itu ia tidak berpikir panjang sehingga langsung saja menguburkan anak malang itu di bawah pohon mangga mereka. Rasa frustasi Robi membuatnya sulit bersikap sabar pada Suci, terlebih lagi karena ia juga mendapat tekanan kerjaan dari kantor. Ajakan minum-minum setelah bekerja itu menjadi satu-satunya tempat pelarian Robi, namun itu juga tidak akan pernah menjadi jalan keluar. Kondisi Suci semakin parah. Ia sering merusak peralatan rumah, lalu kebingungan saat ia sadar. Bahkan sekali waktu dia juga pernah hampir saja menenggelamkan Rena di dalam bak mandi kalau saja Robi tidak memergokinya. Dan kini Robi memandang racun tikus yang ada di tangannya. Dia sudah berjanji pada Mela akan mengurus Suci dengan baik. Ya, istrinya itu tidak akan pernah dipenjara ataupun harus masuk rumah sakit jiwa. Suci juga tidak akan pernah membahayakan orang lain lagi. Ya, sebentar lagi masalah ini akan selesai. Robi memasukkan racun tikus itu ke dalam sayur sop masakan istri tercintanya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi selalu keren. Ini keren banget kisahnya ya. Dan bener-bener saya nggak nyangka tuh endingnya. Jadi teman-teman, ini bukan menggantung ya. Ini bukan menggantung, dan ini salah satu genre horor yang paling suka nih, yang saya begini nih. Salah satu yang paling saya suka tuh yang seperti ini. Ini kayak apa sih? Kita bener-bener nggak bisa nebak nih. Ada misteri apa sih sebenarnya di dalamnya?
Jadi kayak terus bertanya-tanya sampai ending akhirnya wah akhirnya begitu gitu loh. Jadi plot twistnya banget dan apa ya? Saya nggak nyangka bahwa tadinya saya pikir wah ini yang jahat nih Robin yang jahat ya kan suaminya atau Mela nih. Mela punya masalah apa nih Mela nih? Karena Mela bisa ngelihat ya kan, bisa ngelihat makhluk tak kasat mata. Tapi ternyata di situ Suci. Suci ini yang bermasalah. Dia ternyata mohon maaf ya mungkin punya gangguan kejiwaan, punya penyakit kejiwaan yang mana Mela sebagai adik sendiri dia nggak paham tuh, dia nggak ngerti. Bahkan menurut keterangan Robi dia sampai pengen menenggelamkan anaknya sendiri ya. Dan itulah ketika dia nggak seperti nggak sadar ketika habis melakukan apa-apa. Jadi rumah-rumah yang berantakan, dapur yang berantakan itu sebenarnya perbuatan dia, tapi dia nggak sadar. Bahkan ketika dia mencekik seorang anak itu dia juga nggak sadar. Endingnya nih yang parah ya kan. Akhirnya Serobi karena terlalu cintanya, dia terlalu sayangnya terhadap istrinya, ya diselesaikan sesuai janji dia bahwa dia akan menjaga semuanya, ya sudah diselesaikan. Ini keren banget. Kenang Kinasih keren pakai banget kisahnya, ditunggu lagi nih kisah-kisah model begini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Ilo Bercerita. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap malamnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang diangkat dari kisah pribadi ya, pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di dalam channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk audio boleh, rekaman suara ya, dalam bentuk tulisan boleh, kirimin aja via WhatsApp ke nomor kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.